Oke anak-anak, selamat pagi, selamat bergabung di Meet kita ya. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang baris deret geometri. Kalau yang kemarin kita belajar untuk aritmatika, tapi saat ini kita akan belajar untuk baris deret geometri. Oke. Sebelum kita memulai kita akan berdoa dulu ya, kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Amin. Selesai ya. Jadi nanti di classroom ya anak-anak, di classroom itu sudah ada videonya, walaupun nanti saat Meet ini sebenarnya kalau kalian ikut Meet ini nanti sedikit banyak akan mudeng juga ya, akan tahu juga untuk apa itu materinya. Tapi yang pasti kalau kalian paham mengikuti Meet ini dan juga melihat videonya, maka nanti akan bisa mengerjakan ya, karena soalnya tidak jauh beda, bahkan cuma sampai baris saja, untuk deretnya belum saya ajarkan di sini, tapi di apa itu di LKS-nya, tapi kalian sudah nanti di materi ini kita sampai ke deret juga. Oke ya. Nanti kita akan pakai papan tulis virtual anak-anak. Kita akan pakai papan tulis virtual. Yang pakai laptop silahkan nanti bisa masuk, atau yang pakai HP tapi sudah install untuk apa itu, sudah install untuk aplikasinya, aplikasi Jamboard ya. Oke, saya bagikan dulu untuk aplikasi Jamboardnya ya anak-anak. Ya, untuk aplikasi Jamboardnya, bentar saya berbagi dulu. Mic-nya bisa dihidupkan kalau nanti ada yang bertanya. Oke, saya buat untuk Jamboardnya, papan tulis virtualnya, saya mulai papan tulis baru. Oke. Ini akan saya bagikan di mana itu, di kolom chat ya anak-anak. Akan saya bagikan di kolom chat. Semua orang saya beri hak untuk mengedit. Nanti kalau kalian mau apa itu namanya, mau mengerjakan silakan. Ya, di kolom chat sudah ada linknya anak. Silakan untuk bergabung yang apa itu, yang mengikuti pakai Jamboard atau yang memiliki laptop. Oke, ya nanti ini dua masuk sudah nggak bisa masuk, karena ini hanya 100 orang bisa masuk di sini. Oke anak-anak, ya sudah ada yang masuk di sini. Sudah kelihatan ya untuk papan tulis saya? Halo? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, silakan nanti mic-nya bisa tetap hidup kalau kalian mau apa itu, mau menanggapi. Oke, sudah banyak. Ya, ini sudah ada 100 yang masuk, sehingga nanti sudah tidak ada yang bisa masuk lagi. Oh ini masih 101 masih bisa ya. Biasanya 100. Oke ya anak-anak. Ya. Bentar. Jadi kita akan belajar tentang baris. Oh, belum saya ketik dulu. Kita akan belajar tentang baris dan deret aritmatik, geometri. Ya, ini anak-anak ya. Kita akan belajar tentang baris dan deret geometri. Ya. Yang kemarin itu kita belajar tentang
aritmatik ya. Jadi kemarin itu kita belajar tentang aritmatik, arit. Dan nanti kita belajar tentang geometri. Ya, sekarang apa perbedaannya arit dengan geometri anak-anak? Ya, coba perhatikan. Kalau punya angka, saya punya angka gini ya. Punya 2, saya punya 4, saya punya 6, saya punya 8 gini. Dan terus di sini saya punya 2, saya punya 4, saya punya 8, saya punya 16. Ya, yang atas itu adalah aritmatika, yang bawah adalah geometri anak-anak. Nah, letak perbedaannya di mana? Coba perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Ini berapa selisihnya? Itu selisihnya adalah plus 2 ditambah 2. Ini juga plus 2. Ini juga plus 2. Dan seterusnya. Kalau ini tuh kalau ditambah berapa? 2. Ini 4. Ini 8. Nah, jadi ini bukan plus. Kalau geometri itu ya, ini itu yang selalu sama apa? 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Terus 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Terus 16 bagi 8 itu sama dengan 2. Jadi perbedaannya perhatikan, kalau aritmatika itu dia memiliki selisih sama, yaitu apa? Kita menyebut beda. Bedanya selalu sama, yaitu 2. Oke? Tapi kalau ini bukan selisih anak-anak, tapi ini apa? Rasio. Ya, ini rasio, ya. Rasionya berapa? Rasionya sama dengan 2. Ya. Rasio sama dengan 2. Itu bedanya. Jadi kalau aritmatik itu B, kalau geometri itu adalah R. Ya. Terus rumusnya anak-anak, ya, rumusnya, perhatikan rumusnya. Kalau untuk aritmatik, rumusnya apa? Ya, kalau untuk aritmatik, rumusnya itu adalah U suku ke N, misalkan suku ke 10, suku ke 8 atau berapa, itu sama dengan A itu apa? A itu suku pertama, ini adalah A. Ya, ini A, ini suku pertama. Ditambah N min 1 kali B. Ini adalah untuk aritmatika. Ya, untuk aritmatika. Di mana A itu suku pertama, B itu selisih ini, ya, selisih ini. Oke. Terus N itu suku keberapa? Misalkan ini ya, misalkan ini. Ini itu kan U1, berarti suku 1, itu sama dengan 2. Otomatis juga sebagai A juga. Ya, itu sama dengan 2. Atau A. Nah, U2-nya berapa? U2-nya di sini berapa? 4. Nah, jadi UN itu adalah urutannya. Terus U3 itu sama dengan 6. Ya, itu adalah untuk aritmatika, ya, untuk aritmatika. Oke? Ya, di sini harus paham dulu kalian untuk mengartikan dulu. Coba ini saya izinkan masuk dulu, oke? Nah, sekarang anak-anak, sekarang kita akan melihat dengan geometri anak-anak, ya. Halaman berikutnya kita akan melihat di halaman berikutnya. Oke. Untuk geometri tadi, ya, untuk geometri tadi kita kan punya, ya, untuk barisan geometri itu kita punya. Bentar, ini tiba-tiba masuk sini tuh. Kalau sudah gini tuh ganggu ini. Coba bisa masuk enggak? Sudah enggak bisa masuk. Karena lebih dari 100 sudah enggak bisa masuk anak-anak. Sudah saya beritahu untuk terbatas ya. Untuk geometri perhatikan, kita punya baris berapa tadi? 2, 4, 8, 16. Kalau dilanjutkan ini 3, 2, dan terusnya. Nah, ini adalah A. Ya, A itu apa? Suku pertama. Terus perhatikan R-nya, ya. A-nya 2. R-nya itu kan ini dibagi ini. Selalu gitu ya. Depan sini dibagi sebelumnya. Depan ini bagi sebelumnya. Maka R-nya itu selalu tetap juga, yaitu 4/2, anak-anak, ya. 4/2 yaitu 2. Oke? Ya. Coba perhatikan untuk rumusnya, ya. Perhatikan untuk rumusnya anak-anak, ya.
rumus dari UN, ya, UN itu berapa? Kan kita harus tahu rumusnya ini. Ya, kita harus tahu rumusnya ini. Coba perhatikan, dia memiliki selisih berapa? Kita coba untuk U1 itu sama dengan 2. Ya. U2 itu sama dengan 4. Oke? Sementara U3 itu sama dengan 8 dan U4 itu sama dengan 16. Oke? Di sini itu sama dengan 2. Kalau ini saya bagi 2 itu 2, jadi nanti harus ada suku pertama. Ini juga 2. Bedanya apa? 2 kali 2. Oke? Di sini berapa ini? R-nya 2. Ada menjadi R, berarti 2 pangkat berapa ini? 2. Yang ini berarti 2 kali 2 pangkat berapa? 3. Karena 2 pangkat 3 8. Oke? Nah, kita bisa membuat rumus di sini. Ya, kita bisa membuat rumus di sini, perhatikan. Maka UN itu sama dengan, ini adalah apa? Suku pertama. Ini adalah R. Nah, sekarang tiganya itu apa? Perhatikan untuk ini 1 ya, harus 1. Perhatikan untuk ini. Ini bukan 1 ya, yang 1 ini. Ini kali 1 gini, berarti 2 pangkat 0 ini. Perhatikan ini, kalau 1 itu 0. Ya, bentar, saya berubah warna dulu. Oke, kalau 1 itu 0. Kalau 2 itu 1. Kalau 3 itu 2. Dan kalau 4 itu 3. Berarti kalau N itu berarti N-1. Nah, itu rumusnya anak-anak. Oke. Nah, ini harus dipahami dulu. Ya. Oke, itu dipahami dulu. Bentar, saya lihat masih ada tempat enggak untuk masuk. Nah, sudah 100 nggak bisa masuk. Ya. Jadi kalau 100 sudah bisa masuk. Oke, anak-anak. Ya, itu adalah untuk geometri anak-anak, ya, itu adalah untuk geometri. Nah, sekarang ya, jadi kan rumusnya sudah tahu ya rumusnya. Bentar, saya buat untuk tebel. Ya, rumus dari geometri, ya, rumus dari geometri, baris geometri. Ya, ini saya buat tebel. Silakan yang apa itu bawa laptop atau yang HP-nya sudah ada aplikasi virtualnya atau papan tulis virtual atau ini bisa dibuka ya. Baris geometri dia punya rumus UN sama dengan A itu suku pertama dikali R N-1. Ya, ini perhatikan. Oke, ini perhatikan dulu. Ya. Sekarang kita akan bedakan baris dengan deret. Ya, kita akan bedakan baris deret. Ya, baris dan deret. Nah, perbedaannya apa? Baris dan deret. Perbedaannya apa? Coba. Baris dan deret. Oke, ya. Ya, coba perhatikan perbedaan baris deret. Coba, saya akan mencari ada enggak di internet ya. Saya akan mencari di internet dengan nambahi untuk soalnya. Coba sebentar. Saya cari dulu baris deret. Oke, baris deret akan saya cari dulu ada enggak gambarnya. Oh, gambarnya seperti ini. Bentar, saya carikan dulu perbedaan baris dan deret aritmatika. Ya. Aritmatika dan dengan geometri. Coba perhatikan. Loh, kok muncul lagi? Bentar anak-anak. Malah nggak ada. Kemarin saya ada banyak banget. Nah, ini nggak ada. Oke, bentar. Saya carikan di luar ya. Saya carikan di luar ya, anak-anak. Saya carikan, ini sudah 101 ini. Coba saya carikan di luar dulu untuk perbedaan baris dan deret.
Sebenarnya mudah. Kalau baris itu belum dijumlah, ya. Kalau baris itu belum dijumlah anak-anak, tapi kalau deret itu sudah dijumlah, ya. Kalau baris itu belum dijumlah, kalau deret sudah dijumlah anak-anak, ya. Itu. Nah, ini sudah ada anak-anak. Oke, ini kan. Nah, ini anak-anak, ya. Silakan kalian bisa lihat ini, ya. Mestinya kelihatan ya. Nah, kalau baris, ya, baris anak-anak, baris itu angkanya belum dijumlah. Kalau deret itu sudah, ya. Jadi kalau baris itu belum dijumlah, kalau deret sudah. Nah, itu berbedanya. Oke. Jadi kalau baris, ya, kalau baris itu seperti ini. Misalkan yang tadi ya, ini belum saya setting. Ya, untuk baris itu misalkan 2, 4, ini adalah aritmatik ya, 2, 4, 8 gini. Tapi kalau deret itu dijumlah. Lah bedanya ini. Ya, itu ya bedanya dari perbedaan baris deret itu seperti itu. Ya, kalau baris itu belum dijumlah, kalau deret kalau baris belum dijumlah, kalau deret sudah. Itu adalah perbedaan baris dan deret. Oke? Nah, coba dipahami. Nah, sekarang kita akan belajar kalau deret aritmatika itu yang bagaimana, ya. Kalau baris aritmatika yang bagaimana, ya. Nah, yang pasti ini harus tahu dulu untuk caranya, ya. Untuk cirinya, untuk perbedaan baris dan deret harus tahu dulu untuk caranya. Ya. Kalaupun ini aritmatika ya, ini adalah arit, ini geometri. Kalau untuk baris geometri itu juga sama. Kalau misalkan 4, ya, 2, 4, ini misalnya berapa ini? 8, ini 16, ini 32 gini. Ini baris. Kalau deret, itu tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 36, dan terusnya. Ya, itu adalah untuk baris dan deret. Oke? Ya, baris deret. Nah, sekarang kita ingin tahu antara baris dan deret, ya, rumusnya beda. Ya, baris dan deret itu rumusnya beda, anak-anak. Jadi simbolnya juga beda. Ya, kalau UN itu adalah untuk mencari suku ke N. Bentar, kita ingin yang aritmatika dulu ya, yang deret aritmatika dulu. Deret arit. Oke. Kita kan punya rumus UN-nya apa? UN-nya itu ini untuk aritmatika. A plus N min 1 kalikan B. Ini adalah untuk baris. Ya, suku ke N. Oke, suku ke N. Sekarang untuk rumus deret, ya, perhatikan rumus deret itu adalah S itu dari sum kan jumlah ya, SN itu sama dengan setengah dari N atau N bagi 2, ya, bagi 2 dikali 2A plus N min 1B. Ya, ini adalah untuk aritmatika, perhatikan ya, ini adalah untuk aritmatika. Oke, ini adalah untuk aritmatika. Ini rumusnya aritmatika seperti ini. Ya, N bagi 2, 2A, N min 1B. Jadi kan mirip ini. Cuma ini dikali 2 sini. Terus ini di jumlah seperti ini. Ya, ini adalah untuk deret aritmatika. Nah, bagaimana sekarang untuk geometri? Ya, untuk deret geometri bagaimana? Ya, kita punya UN geometri itu kan ini. Ya, kita punya UN geometri itu ini A kali R N min 1. Ini pangkat, perhatikan ya, ini pangkat. Nah, ini suku pertama. Oke, suku pertama ini rasio. Terus bagaimana untuk mencari untuk deretnya ya, untuk deretnya, perhatikan untuk deretnya. Ya, perhatikan deretnya.
R-nya nanti, ya, R itu bisa lebih kecil dari 1. Bisa lebih besar dari 1. Oke? Nah, untuk deretnya, perhatikan, dengan A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Atau satunya, coba nanti berbedanya di mana. Atau satunya, A, R-nya di depan, min 1, di sini R min 1. Oke, lah perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau R-nya lebih kecil dari 1 atau pecahan, ya, kalau pecahan ini untuk R-nya pakai ini. Ya. Tapi kalau ini R-nya itu besar dibanding 1. Nah, jadi nanti dilihat aja. Kalau R-nya kecil di belakang, kalau R-nya besar di depan. Oke, anak-anak, itu tentang baris deret geometri, tapi kita menyinggung juga untuk aritmatika. Oke, ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat LKS-nya. Ya, sekarang kita akan melihat LKS-nya kita. Ya, karena ini tujuannya kan agar kalian bisa mengerjakan LKS-nya. Oke, ini bisa masuk enggak ini anak ini? Ya. Coba kita akan melihat LKS-nya. Ya, kita akan melihat LKS-nya anak-anak. Akan saya lihat. LK-nya belum saya buka ya. Oh, LK-nya belum saya buka. Loh, ini sudah bisa masuk, sudah 100 lebih. Bentar saya buka dulu untuk LKS-nya. Formulir. Nah, kalau sudah saya buka, kalian sudah bisa mencoba. Ya. Bentar, saya buka dulu LKS-nya. Ya. Apakah LKS-nya sudah terlihat di situ anak-anak? Halo, yuk dijawab sih. Sudah. Sudah terlihat belum? Sudah. Pak. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya, oke, kita akan lihat untuk pertanyaannya. Ya, dan di sini kalian hanya punya kesempatan 1 kali kirim. Ya, 1 kali kirim dan saya batasi nanti sampai jam 7 malam. Ya, sampai jam 7 malam. Dan kalian nggak bisa mencoba-coba dengan nama lain karena namanya sudah ada semua. Beda kalau namanya saya kosongi terus kalian ngisi, itu beda sekali. Di sini namanya sudah ada semua, sehingga yang biasanya kan ada yang apa ya, iseng gitu ya, mencoba-coba dulu dengan nama yang asing, ya, nama yang asing. Nah, ya, coba perhatikan ini, ya, coba perhatikan ini. Ini Anda harus melihat, kalian harus melihat di sini, pilih 3 jawaban. Jadi harus 3 jawaban, 1 salah. Artinya apa? Kalau kotak seperti ini ya anak-anak, kalau kotak seperti ini, kotak itu beda dengan yang lingkaran ini. Kalau kotak seperti ini, kalian milih lebih dari 1. Ya, kalian milih lebih dari 1. Tapi kalau yang lingkaran seperti ini itu hanya 1 jawaban. Bedanya itu. Ya, hanya 1 jawaban. Nah, sekarang ini perhatikan. Ini mudah. Kalau saya punya angka ini termasuk apa? Apakah aritmatika atau geometri? Ya, apakah aritmatika atau geometri? Tadi harus tahu cirinya ya, harus tahu cirinya. Apa cirinya? Ya, tadi cirinya harus tahu ya anak-anak. Tadi pada mana ya? Pertama ya. Oke, ya, ini cirinya sudah tahu ya. Aritmatik itu apa? Ya, geometri itu apa tuh tahu, oke? Itu cirinya. Jadi kalian harus dapat mengerjakan yang ini, ya. Terus
Suku pertamanya berapa? R-nya berapa? R itu apa? Tadi sudah saya jelaskan R itu apa? Ya, nah, R ini apa? R kan ini ya. R itu ini. Makanya R itu bisa negatif, bisa pecahan, ya. R itu bisa negatif, bisa pecahan. Coba ya. Misalkan saya punya angka seperti ini. Misalkan saya punya angka seperti ini ya, anak-anak. 81 27 93. Ini pasti R-nya itu kurang dari 1. Karena apa? 27 dibagi 81. Ya. Jadi kan mestinya berapa? 1/3. Nah, ini R-nya lebih kecil dari 1. Tapi yang ini R-nya lebih besar dari 1. Negatif bisa enggak? Negatif bisa. Kalau ini saya kasih ini kan dia negatif nanti. Ya, itu. Jadi kalian harus jeli, ya, harus jeli untuk R-nya itu yang mana. Bukan besar sama kecil, bukan ya. Tapi R itu adalah depan dibagi sebelumnya. Oke, ini juga ya yang termasuk barisan geometri yang mana sudah tahu tak? Geometri itu R-nya selalu tetap. R-nya selalu tetap. R-nya selalu tetap itu di mana maksudnya? Maksudnya di sini. 4 dibagi 2 itu harus sama dengan 8 dibagi 4 harus sama dengan 16 dibagi 8. Harus selalu tetap. Ya. Kalau ini kan enggak tetap. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 4 itu 3/2. Lah kan tidak selalu sama. Kalau tidak selalu sama seperti ini berarti bukan geometri. Oke? Bukan geometri. Ya. Ini oke ya, sudah tahu ya ini. Terus suku kelima dari barisan geometri itu berapa? Oke ya, coba perhatikan ini. Untuk mencari ini perhatikan ya. Tapi akan saya lihat angkanya beda, tidak seperti ini ya. Akan saya lihat angkanya beda. Oke, saya beri contoh untuk saya. Oke, ya seperti ini anak-anak. Oke, sebentar. Ya. Misalkan saya punya angka ya, saya punya angka barisan geometri. Misalkan punya angka barisan geometri seperti ini. Oh. Misalkan saya punya angka 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Ya, ini berapa? Ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Lah saya akan mencari U10-nya berapa? Ya, U10-nya berapa? Padahal kita punya rumus sama dengan A N R pangkat N-1. Ini adalah sebagai UN-nya. Ya. Ini adalah UN-nya. Perhatikan, ini UN-nya anak-anak. Nah, kita ingin mencari U10. A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. Oke, R-nya berapa? R-nya ini kan berarti kan bagi ini 2, ini bagi ini 2, ini bagi ini 2. Berarti R-nya 2. N-nya berapa? 10 anak-anak. Ya. R-nya 10. Berarti bisa saya masukkan berapa? Jadi bisa saya masukkan A-nya berapa? 3. R-nya berapa? 2. 10 min 1 sama dengan, nah ini ngitungnya, perhatikan ngitungnya. Ini saya gini dulu, saya singkat dulu, oke. Ngitungnya bukan 3 kali 2, bukan, tapi ini diproses dulu. Oke, ini diproses dulu anak-anak. Ya, proses dulu. Baru nanti bisa dihitung, oke. Ya, silakan dihitung ya, 2 pangkat 9 kali 3 berapa. Itu adalah untuk ngitung suku ke N-nya. Oke, untuk ngitung suku ke N-nya. Ya, perhatikan. Nah, terus sekarang ini. Coba perhatikan ini. Suku pertama barisan geometri 2, rasionya 3, maka suku ke-5-nya berapa? Mudah, masukkan di rumus. Ya. Kalau sudah tahu R, sudah tahu suku pertama kan tinggal dimasukkan di rumus seperti ini tadi. A-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, N-nya sudah tahu, tinggal dimasukkan, dihitung. Pangkatnya dihitung dulu. Ya, pangkatnya dihitung dulu. Oke. Ini coba perhatikan ini. Ya, coba perhatikan ini. Bagaimana kalau mencari seperti ini? Ini mencari N. Ya, ini adalah mencari N anak-anak. Oke.
Ya, kita mencari N. Ya, kita mencari N. Sebagai contoh, kita punya 2, kita punya 4, kita punya 6, kita punya berapa? Oh, sorry. Ini bukan ya, aritmatika. Ini saya hapus dulu. Ini geometri ya, ini geometri. Ini 8. Ya, seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Ya, coba sekarang kita mencari untuk yang suku yang lain itu berapa? Ya, 64 itu suku ke berapa? N-nya berapa? Misalkan ini. Ya, kita tahu kita punya rumus apa? Kita punya rumus UN sama dengan A R min 1 pangkat. Oke. Ya, kita tinggal masukkan UN-nya berapa? Ini adalah UN anak-anak. Ini adalah UN. Berarti 64. Oke. A-nya berapa? A-nya 2. R-nya berapa ini? R-nya 2. N-nya nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu ya dibiarkan nggak tahu. Oke. Ya. Kalau hitungan seperti ini, ya, A-nya pindah ke sini anak-anak. Ya, A-nya pindah ke sini. Berarti jadi apa? Kalian di sini berubah menjadi pembagian. Ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau pindah ruas itu menjadi pembagian. Ini berapa? 32. Ya, 32. Oke. Nah, tuh. Ya. Ini kita rubah menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Jadi kamu harus tahu. Di sini N-1. Artinya apa? Pangkat ini harus sama. Ya, ketika kita belajar eksponen dulu, berarti kan N-1 sama dengan 5. Berarti N sama dengan indefinisi ini menjadi 5 plus 1 sama dengan 6. Oke? Ya, itu caranya ya. Harapannya nanti kalian bisa mengerjakan untuk LKS-nya ini. Ya, karena sudah saya beri caranya. Oke? Sekarang ini anak-anak. Nah, sekarang ini bagaimana? Nah, ini mencari suku atau mencari A-nya berapa? Ya, berapa? Terus misalkan rasionya berapa akan ketahuan di sini anak-anak. Oke. Ya. Masukkan saja di rumus. Coba ya. U2 80, U6 sama dengan 5. Oke. Kita punya rumus U2 sama dengan 80 dan U5 U berapa tadi? U2 sama dengan 80, U6 sama dengan 5. Oke. U6 ya ini. Ini U6 sama dengan 5. Oke ya. Kita punya rumus apa? Kita punya rumus UN sama dengan A RN-1. Oke. Ya. Maka rumus dari ini itu kan sama dengan UN-nya sudah tahu. A-nya belum tahu. R-nya belum tahu. Berarti apa? 2 kurangi 1, 1. Nah, yang ini juga. U6 itu sama dengan A-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu, tapi N-nya udah tahu. Ya, oke. Ini langsung 5 aja ya, ini langsung 5 aja. Karena kan 6 kurangi 1. Ini langsung 5 gini. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 80, ini sama dengan 5. Nah, coba yang atas itu yang N-nya besar. 6, ini U2, ini berapa? AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 1 sama dengan berapa ini? 5/80. Ini kamu coret ya. Ini R-nya ada 5, ini R-nya ada 1, berarti kan gini. Bagi 5, 1 bagi 5, 16 ya. Silakan dicari R-nya berapa. Ya, R-nya berapa? Kalau R-nya ketemu, masukkan di sini. Ya,
Kalau R-nya ketemu masukkan di sini. Nanti ya, masukkan di sini. U2 kan ini nanti bentuknya pecahan sama dengan 80. Nah, nanti ketemu A-nya berapa? Ya, tinggal dimasukkan sini. Oke? Nah, itu. Ya, karena ini plug tidak akan saya jawab sampai selesai. Ya, sekarang ini perhatikan ya. Sekarang perhatikan untuk 3 soal ini yang berhubungan dengan virus ya, untuk virus corona ya. Nah, perhatikan ini adalah sebagai narasi ya, ini sebagai narasi. Ini sebagai narasi, intinya kan di sini. Ya, intinya di sini. Diketahui suatu wilayah terdampak virus corona, banyak orang positif mengikuti barisan geometri pada hari pertama sebanyak 4. 4 itu apa? A. Ya, 4 itu A. Nah, sebenarnya mudah toh. Rasionya 3. Lah, kan udah tahu. A-nya 4, R-nya 3. Ini apa? Ini N. N-nya 6. Udah tinggal dimasukkan. Ya. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Ini kan yang atas itu adalah narasi. Ingat ya, kalian nanti secara random akan mengikuti tes AKM. Ya, ya, tes AKM itu random. Semua aja kadang-kadang bisa apa ya, bisa dipanggil karena random. Nah, nanti soal-soal untuk AKM itu kebanyakan narasinya banyak banget. Kalau kalian lihat video saya yang sudah bahas untuk soal AKM, itu narasinya banyak banget. Nah, tapi kamu harus memperhatikan kata-kata kunci atau memperhatikan angka-angka yang numerasi, yang hitungan. Ya, kadang-kadang bacanya banyak banget, tapi intinya semua sedikit. Oke? Ya, saya ingatkan yang belum absen silahkan ketik di kolom chat nama kelas dan nomor absen. Oke ya. Kaca ulangi ya ini. Hari pertama sebanyak 4 orang itu berarti A. Rasionya itu 3. UN atau N-nya adalah 6. Nah, tinggal dimasukkan. Nanti tinggal dihitung. Ini satu pilihan aja. Ini juga gini. Ya, ini juga hampir sama yang tadi, cuma bedanya ini. Ini itu sama dengan soal ini anak-anak, soal yang mencari N ini. Cukup berapa lah, sama seperti ini, mencari N ini. Ya, ya mencari N ini, sama seperti N ini. Ini juga sama ya anak-anak. Ya, coba ini ya, yang ini ya. Intinya di sini, bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu 2 jam, perhatikan 2 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian, itu apa maksudnya? 3 bagian itu berarti R. Ya, nah, seperti ini kan R ini. Ya, 3 bagian, itu R. Ayo mencari jumlah baterai setelah 10 jam jika jumlah awal adalah 2 sel. 2 sel itu apa? Ini A. Ini 2 jam berarti kan? Ini kan dalam waktu 2 jam tapi waktunya 10 jam. Artinya apa? N-nya berapa? N-nya sama dengan 10 dibagi 2, berarti 5. Ya. Karena apa? Setiap 2 jam membelah diri. Padahal waktunya adalah 10 jam, berarti kan N-nya 5. Ya, N-nya 5, di sini sudah tahu tadi. Nah, sekarang ini perhatikan. Seorang ahli biologi menemukan bahwa populasi dari jenis virus tertentu akan bertambah 2 kali lipat setiap setengah jam. Ya, setiap setengah jam, perhatikan setiap setengah jam. Dengan apabila jumlah virus tersebut mula-mula 50. 50 itu apa? Ini A. Ya, A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar virus tersebut mencapai 3.200? Nah, ini kamu mencari N, jam. Ingat, ini adalah setengah jam. Ya, setengah jam. Berarti setengah jam, nanti jam dibagi 2 mestinya kalau kamu menemukan jam. Ini mencari N. Ya, mencari N. Ya, mencari N. Dengan ini A-nya seperti ini. Terus bertambah 2 berarti R. Ya, ini adalah R bertambah 2 kali lipat. Oke.
Ya, tinggal kalian pilih seperti ini. Ya, itu tentang LKS-nya. Ya, LKS-nya ini ya waktunya hanya sampai jam 7 anak-anak. Ya, selebihnya kalau kalian tidak mengerjakan atau nilainya enggak bagus, maka besok kamu remedi. Ya, biasanya remedi itu hanya sekedar tuntas. Ya, remedi itu hanya sekedar tuntas. Beda kalau kamu awal-awal gini, kalau kamu nilainya 100 ya 100. Tapi kalau remedi nanti enggak, walaupun betul semua tidak akan dapat angka 100. Itu kalau remedi. Ya. Jadi anak-anak yang bergabung di sini silakan nanti mengerjakan, jangan sampai telat. Ya, kalau telat kalian masuk remedi. Kalau remedi nilainya tidak akan mungkin 100. Oke, demikian anak-anak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan enggak? Ayo silahkan kalau ada pertanyaan. Ayo. Nanti video ini akan saya share juga di YouTube saya ya. Jadi kalian bisa melihat juga untuk YouTube-nya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan, absennya silahkan terus absen di kolom chat yang belum absen. Nah, ini banyak yang nggak bisa masuk, oke? Nah, karena kan dari awal sudah saya beri sudah saya beri peringatan kalau waktunya terbatas. Nah, ya toh, ya, oke. Ya, jadi kalian bersyukur bisa masuk di sini, bisa absen. Karena dari awal sudah saya beritahu kalau tempatnya terbatas, kalau nggak duluan ya nggak bisa. Kemarin tuh tidak sampai 100, ini bisa sampai 100-an lebih. Oke, ya. Silakan kalau ada bertanya. Ini memang harus cepat ini. Begitu ada yang keluar bisa langsung masuk. Yang keluar tuh kadang-kadang apa? Kadang-kadang keluar tuh karena apa itu? Karena Sinyal. sinyalnya ya. Selvia Anissa, silakan kalau mau bertanya. Tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Langsung kita kalian bisa mengerjakan, oke? Tapi sebelumnya kita akan foto dulu. Silakan untuk semua buka kameranya, on cam dulu. Nanti kadang-kadang apa? Kadang-kadang apa ya pada saat kalian chat gitu, ya pada saat kalian chat, terus chat nulis nama gitu ya, nama kelas gitu. Kadang-kadang pada saat sinyalmu jelek itu tidak tersimpan di tempat saya. Nah, kalau nanti tidak ada yang tidak saya absen, kalian bisa menunjukkan ini loh Pak screenshot saya. Nah, gitu alasannya gitu. Ayo, on cam semua akan saya foto. Nanti kalau ada komplain apa akan saya apa namanya? Kalian bisa menunjukkan ya. Pak, saya hari ini ikut misalnya seperti itu. Kalian bisa menunjukkan walaupun kalian sudah nulis apa itu di chat kalau belum tersimpan kan nanti akan saya tanyakan juga. Oke? Nah, ini masuk banyak banget. Akan saya screenshot dari sini. Yang lain silakan on cam. Akan saya screenshot. Kalian juga screenshot sendiri ya. Biar nanti kalau tidak saya absen, kalian bisa menunjukkan. Ya, kalian juga screenshot sendiri, saya screenshot sendiri. Bentar. Ya, silakan kalian screenshot. Saya juga screenshot. Kalau screenshot kalian itu untuk nanti kalau tidak saya absen. Oke ya. Saya harus beberapa kali screenshot ini. Saya harus melihat juga untuk partisipannya.
Karena ada yang banyak. Oke. Yo, sekretariat saya masih jalan.